Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, kita semua dalam keadaan baik dan selalu bisa melaksanakan apa yang diperintah dan dibarengi dengan selalu meninggalkan apa yang dilarang. Baiklah para pemirsa semua, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan dasar akuntansi, di mana pada materi sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Bagi pemirsa yang belum melihat penjelasan dan pembahasan tentang konsep persamaan dasar akuntansi, bisa dilihat pada channel ini juga, bisa dicari pembahasannya. Untuk kesempatan ini kita akan bahas tentang contoh pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kita langsung mulai saja. Sedikit review materi tentang persamaan dasar akuntansi, bahwa dalam akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu harus selalu terjaga. Artinya, setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan operasi perusahaan akan selalu berpengaruh dan menyebabkan perubahan pada persamaan dasar akuntansi. Tetapi perubahan itu tidak boleh menyalahi konsep dasar persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya sisi harta jumlahnya harus selalu sama dengan akumulasi dari utang ditambah modal. Itu harus selalu terjaga. Kita akan bahas dalam transaksi yang terjadi di perusahaan. Ada ilustrasinya di sini, saya sampaikan beberapa transaksi sederhana untuk pembelajaran awal biar nanti kalian lebih paham. Kita langsung masuk pada transaksi yang pertama. Transaksi 1. Nyonya Yulia mendirikan salon kecantikan dengan menyetorkan uang miliknya sebesar 75 juta rupiah untuk modal perusahaan. Analisisnya begini, perusahaan ini baru didirikan, tentu saja perlu modal. Pemiliknya adalah Nyonya Yulia. Kalian lihat di transaksi awal itu mengakibatkan adanya penyetoran modal. Aktiva berupa kas bertambah sebesar 75 juta rupiah dan modal pemilik bertambah sebesar 75 juta rupiah. Pencatatannya dalam tabel persamaan dasar akuntansi tampak seperti ini. Kolom aktiva nanti akan sering kita sebut sebelah kiri atau ruas kiri, itu yang berubah adalah pada kas. Kasnya bertambah 75 juta rupiah. Kenapa yang bertambah kas? Karena yang disetorkan oleh Nyonya Yulia untuk modal perusahaan itu berupa uang tunai. Kemudian di ruas kanan, yaitu sisi kewajiban dan modal, yang bertambah adalah modal Nyonya Yulia sebesar 75 juta rupiah. Akibat dari transaksi itu, maka persamaan dasar akuntansi
tetap bisa terpenuhi, yaitu aktiva jumlahnya 75 juta rupiah sama dengan kewajiban ditambah modal, di mana kewajibannya atau utangnya belum ada, jumlahnya 75 juta rupiah. Dua sisi balance persamaan dasar akuntansi terpenuhi. Oke, paham terkait dengan transaksi pertama. Kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Nyonya Yulia membeli peralatan salon secara tunai seharga 45 juta rupiah. Akibat dari transaksi pembelian peralatan tersebut, komposisi aktiva berubah, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya. Kenapa? Kalian lihat transaksi itu bahwa transaksi kedua ada pembelian peralatan. Peralatan itu adalah kelompok dari aktiva, sehingga aktiva bertambah dalam bentuk peralatan salon senilai harga tadi yaitu 45 juta rupiah. Tetapi di saat bersamaan kasnya pada aktiva itu berubah atau berkurang 45 juta rupiah karena pembayaran peralatan tadi secara tunai. Untuk akuntansi, penulisan berkurang tidak menggunakan tanda min atau negatif, tetapi angka pengurang itu ditulis dalam kurung. Akibat dari transaksi kedua ini, maka yang berubah hanya pada sisi aktiva, sisi ruas kiri. Berkurang 45 juta rupiah pada kas, bertambah 45 juta rupiah pada peralatan salon. Sehingga persamaan dasar akuntansinya tetap bisa terjaga, yaitu jumlah sisi aktiva sama dengan jumlah sisi kewajiban dan modal. Jumlah sisi kewajiban dan modal ini nanti juga akan sering kita sebut dengan pasiva, sehingga sering nanti akan kita sebut bahwa persamaan dasar akuntansi bisa juga aktiva sama dengan pasiva. Kita lanjut lagi transaksi yang ketiga. Nyonya Yulia membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit sebesar 6 juta rupiah. Kita analisis transaksi ini bahwa transaksi ketiga ini Nyonya Yulia membeli perlengkapan salon. Sebelum masuk ke penjelasan, perlu saya beritahu sedikit. Di transaksi ketiga ini ada istilah perlengkapan salon. Pada transaksi kedua tadi ada istilah peralatan salon. Ini beda. Peralatan salon atau peralatan itu bertahan lama, bisa dipakai berulang kali, bahkan lebih dari 1 tahun. Sementara perlengkapan salon atau perlengkapan, nanti kalau perusahaannya bukan salon, adalah barang habis pakai. Barang itu setiap dipakai berkurang atau bahkan habis. Tidak bisa bertahan lama atau kurang dari 1 tahun. Ini bedanya. Kita masuk ke pencatatan atau analisis pencatatan itu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pembelian perlengkapan otomatis aktiva pada perlengkapan salon bertambah 6 juta rupiah. Di sisi lain, saat bersamaan karena pembeliannya itu secara kredit, berarti perusahaan punya utang sebesar 6 juta rupiah, sehingga bisa dilihat di tabel persamaan dasar akuntansi ini utangnya bertambah 6 juta rupiah.
Akibat dari transaksi ketiga ini bisa kalian cek bahwa jumlah aktiva dari kolom kas, perlengkapan salon, dan peralatan salon nanti secara pasti jumlahnya sama dengan di kolom kewajiban ditambah modal atau kolom pasifa, yaitu pada utang usaha ditambah modal Nyonya Yulia. Kita lanjut lagi ke transaksi yang keempat. Nyonya Yulia menyewa gedung untuk usaha salon kecantikannya sebesar Rp500.000 per bulan. Analisis transaksi yang keempat ini bahwa Nyonya Yulia membayar sewa gedung, berarti pada aktiva itu berkurang pada kas sebesar Rp500.000. Kenapa berkurang pada kas? Karena uang perusahaan keluar untuk membayar sewa gedung tadi sebesar Rp500.000. Di sisi lain, yang berkurang adalah pada modal Nyonya Yulia. Kenapa berkurangnya pada modal? Karena uang yang keluar tadi digunakan untuk membayar beban sewa gedung. Beban itu akibatnya mengurangi modal. Akibat dari transaksi keempat ini pada komposisi persamaan dasar akuntansi tetap bisa terpenuhi kalau pencatatannya sudah seperti yang baru saja kita bahas, di mana jumlah aktiva, kas, perlengkapan salon, dan peralatan salon itu sama dengan jumlah sisi pasifa, yaitu utang usaha ditambah dengan modal. Kita lanjut lagi, santai, tapi kalian harus benar-benar memperhatikan, nanti dicermati betul biar paham apa yang saya sampaikan ini bisa dilihat berulang kali. Transaksi kelima, Nyonya Yulia memperoleh pendapatan dari usaha salon kecantikannya sebesar Rp8 juta secara tunai. Langsung kita analisis. Transaksi itu mengakibatkan pada persamaan dasar akuntansi aktiva bertambah pada kas. Kenapa yang bertambah pada kas? Lihat transaksinya bahwa pendapatan itu diperoleh secara tunai. Tunai berarti dibayar langsung. Berarti ada uang masuk ke perusahaan sebesar Rp8 juta. Di sisi lain, modalnya yang berubah, bertambah Rp8 juta. Kenapa yang bertambah itu pada modal? Bahwa uang yang diterima perusahaan tadi itu berupa pendapatan jasa. Ini yang perlu diingat, bahwa pendapatan itu menambah modal. Akibatnya, komposisi aktiva dan pasifa masih tetap terjaga sama atau balance. Bisa kalian akumulasikan jumlah pada kolom aktiva akan sama dengan jumlah pada kolom pasifa. Oke, pemirsa semuanya, kita lanjut lagi transaksi yang keenam. Membayar utang kepada kreditur sebesar Rp2.500.000. Yang saya cetak tebal ini kalian nggak usah membaca yang penjelasan dulu, dengarkan sambil dilihat apa yang muncul di video ini berupa kursor warna kuning yang berjalan, biar pada saat mendengar kalian juga bisa melihat kemana gerak kursor itu biar lebih paham, yaitu membayar utang kepada kreditur sebesar Rp2.500.000. Transaksi keenam ini mengakibatkan
aktiva itu berkurang pada kas. Kenapa berkurang pada kas? Karena transaksi itu mengakibatkan uang perusahaan keluar sebesar Rp2.500.000 sehingga kasnya yang berkurang. Di sisi lain, yang berkurang atau berubah adalah utang usaha, berkurang sebesar Rp2.500.000 karena sudah dibayar tadi. Akibat dari pencatatan transaksi ke-6 itu tadi, bisa dicek juga bahwa kolom aktiva akan tetap balance atau sama dengan kolom pasifa. Kita lanjut lagi ke transaksi nomor 7. Nyonya Yulia membayar gaji karyawan sebesar Rp1.000.000. Analisisnya sederhana juga. Setelah berjalan 6 transaksi kita bahas, saya yakin transaksi ke-7 dan seterusnya kalian analisisnya akan mulai jalan. Saya ulang, Nyonya Yulia membayar gaji karyawan sebesar Rp1.000.000. Akibat dari transaksi ini ada perubahan atau berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi, aktivanya berkurang. Berkurangnya pada kas. Kenapa berkurangnya pada kas? Karena membayar gaji itu uang perusahaan keluar. Kemudian di sisi lain, modal perusahaan yang berkurang. Kenapa modal perusahaan yang berkurang? Karena uang dari perusahaan yang keluar tadi digunakan untuk membayar beban gaji. Insya Allah jelas ini. Dan akibatnya pada persamaan dasar akuntansi, sisi aktiva akan tetap balance atau sama dengan jumlah sisi pasifa. Kita lanjut ke transaksi ke-8. Ini ada analisis lebih jauh lagi, diperhatikan. Pada akhir bulan, perlengkapan salon yang masih tersisa sebesar Rp3.500.000. Perhatikan kalimat ini dengan cermat. Akibat dari transaksi ini, maka yang berubah adalah pada aktiva, pada perlengkapan salon. Perhatikan di bunyi transaksi bahwa perlengkapan salon yang masih tersisa Rp3.500.000. Sedangkan saldo sebelumnya kalian lihat di baris pertama pada kolom perlengkapan salon ini Rp6 juta. Sementara dalam transaksi menyebutkan sisanya Rp3.500.000. Berarti kalau sebelumnya Rp6 juta, sisanya Rp3.500.000 yang sudah terpakai selisihnya. Selisihnya berapa? Rp6 juta dikurangi Rp3.500.000. Sehingga transaksi ini dicatat pada perlengkapan salon berkurang Rp2.500.000. Di sisi lain, pada sisi pasifa yang berkurang adalah modal. Kenapa yang berkurang modal? Karena selisih tadi, selisih perlengkapan itu adalah perlengkapan yang sudah dipakai. Kalau sudah dipakai itu namanya adalah beban perlengkapan. Ingat tadi bahwa beban itu mengurangi modal. Akibat dari transaksi ini bisa dijumlah lagi bahwa sisi aktiva tetap sama dengan sisi pasifa. Kita lanjut lagi, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke transaksi yang ke-9. Pada akhir bulan, nilai peralatan salon
Kecantikan ditaksir mengalami penyusutan sebesar 9 juta rupiah. Sebelum kita bahas tentang pencatatannya, ada istilah baru yaitu penyusutan. Penyusutan itu apa? Yaitu pengurangan nilai dari peralatan. Saya sini langsung fokus saja, di awal ini saya sampaikan kalau di transaksi ini namanya penyusutan adalah pengurangan nilai peralatan salon di perusahaan ini. Misalnya peralatan itu harga semula berapa, setelah dipakai 1 bulan maka tentu saja dia nilainya akan berkurang. Dan penyusutan ini adalah mengurangi nilai peralatan nanti dalam proses pembukuan lebih lanjut. Tapi dalam transaksi ini kalian perhatikan bahwa ada penyusutan, itu akibatnya pada persamaan dasar akuntansi dibuatkan akun khusus, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Di transaksi ke-9 ini tadi nilainya adalah 9 juta rupiah. Tidak langsung dikurangkan pada peralatan salon. Ini dibuatkan khusus. Kemudian di sisi lain yang berkurang adalah modal. Kenapa berkurang? Karena penyusutan ini termasuk kelompok. Nanti akumulasinya adalah di beban penyusutan. Sehingga akibat dari transaksi ini tetap kolom aktiva jumlahnya sama dengan jumlah kolom pasifa. Kita lanjut lagi pemirsa, transaksi yang ke-10. Nyonya Yulia mengambil uang kas sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Diperhatikan, analisisnya begini. Transaksi pengambilan uang oleh Nyonya Yulia dari uang perusahaan itu otomatis akan mengurangi aktiva pada kolom kas karena yang diambil adalah uang. Di sini dicatat berkurang 1 juta rupiah. Di sisi lain modalnya berkurang karena Nyonya Yulia pemilik modal, dia mengambil 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi, otomatis modal Nyonya Yulia itu berkurang 1 juta rupiah. Pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi itu namanya prive atau prive, sehingga di sini keterangannya adalah prive Nyonya Yulia. Akibatnya tetap selesai pencatatan transaksi ke-10 ini persamaan dasar akuntansi masih tetap terjaga, dan ini harus selalu begitu, yaitu kolom aktiva jumlahnya sama dengan kolom pasifa. Kita lanjut lagi pemirsa ke transaksi 11 atau transaksi terakhir dari contoh pembahasan kita di kesempatan ini. Transaksi 11, pada akhir bulan diterima tagihan rekening listrik dan rekening telepon masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp150.000. Analisisnya, di perusahaan itu bisa dipastikan pengeluaran rutin itu adalah listrik dan telepon. Akibat dari tagihan itu jelas perusahaan harus membayar, maka kasnya berkurang. Di sini dirinci yang tagihan rekening listrik Rp250.000, kemudian tagihan rekening telepon Rp150.000. Semuanya mengurangi kas karena itu dibayar langsung oleh perusahaan. Di sisi lain,
tentu saja berakibat pada modal. Modalnya berkurang sejumlah Rp250.000 untuk beban listrik dan Rp150.000 untuk beban telepon. Kenapa yang berkurang di modal? Itu adalah bertambahnya beban, yaitu beban listrik dan beban telepon. Ingat bahwa transaksi beban atau beban bertambah itu mengakibatkan modal perusahaan berkurang. Akibat dari transaksi 11 ini, kolom aktiva terdiri dari kas, perlengkapan salon, peralatan salon, dan akumulasi penyusutan peralatan. Itu kalau dijumlah, saya pastikan bahwa jumlahnya sama dengan penjumlahan dari kolom utang usaha ditambah modal Nyonya Yulia. Pemirsa sekalian, akibat dari transaksi itu 1 sampai dengan 11, maka tampak dalam tabel seperti ini. Jadi seluruh transaksi salon kecantikan Nyonya Yulia dapat dilihat pada persamaan akuntansi berikut. Jadi transaksi pertama, kedua sampai dengan 11 itu nanti dalam latihannya kalian menulisnya, mencatatnya dalam tabel kurang lebih seperti ini. Tadi diurai satu persatu, itu tujuannya adalah kalian biar paham untuk menempatkan angka pada kolom yang sesuai dengan cara menganalisis transaksi satu persatu, kemudian dimasukkan ke dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi dalam bentuk tabel seperti ini. Bisa dicermati, dan pada baris paling bawah itu jelas tampak. Kalian bisa cek juga bahwa kolom aktiva itu dijumlah secara keseluruhan akan sama dengan jumlah dari kewajiban ditambah modal. Pemirsa sekalian, ini pembahasan kita di kesempatan ini terkait dengan contoh transaksi dan pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya, setelah melihat penjelasan ini, kalian kalau mau belajar tentu saja banyak referensi, tapi di kesempatan ini langsung saya munculkan latihannya, tugas kalian. Ini saya munculkan transaksi seperti yang dicontoh tadi. Ada beberapa contoh yang perlu kalian pahami, kemudian kalian praktekkan dengan cara mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Ada 9 transaksi. Terus tugasnya adalah kalian mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Caranya seperti ini. Kalian harus membuat tabel kosong seperti ini dulu, di mana tabel dari persamaan dasar akuntansi ini terbentuk menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok aktiva di ruas kiri dan kelompok pasiva di ruas kanan. Kemudian nanti setelah membaca transaksi dalam tugas itu, kalian tinggal memasukkan atau mencatat transaksi itu ke dalam tabel yang sudah kalian siapkan. Yang perlu diingat, dan ini menjadi tolok ukur atau barometer kalian dalam belajar, intinya bahwa konsep persamaan dasar akuntansi di mana harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva, itu harus selalu
kalian penuhi setelah transaksi itu dimasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Untuk materi latihan ini dan materi yang kita bahas ini tadi bisa kalian unduh pada deskripsi video ini di kesempatan setelah kalian belajar di sini nanti. Kalaupun nanti link unduhannya tidak bisa, silahkan kalian beri komentar untuk lebih mudah saya bisa cek sehingga kalian bisa belajar lebih baik lagi. Itu yang kita bahas di pertemuan ini, para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ilmu ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Kita nanti akan masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa insya Allah. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengulang tampilan ini, mengulang video ini beberapa kali, bahkan kalau perlu bisa dijeda pada saat kalian harus benar-benar memahami apa yang dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan terbaik kepada kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.